biaya, dan saya yakin teman-teman di sini pasti pernah ada yang diminta biaya sewa ya kalau nggak salah. Jadi perusahaan itu kadang karena mungkin ingin untung gitu ya, jadi mereka memungut biaya dari pekerjanya, padahal tuh sudah salah gitu, nggak boleh, karena di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pun sudah jelas bahwasannya harus diberikan kepada pekerja secara cuma-cuma gitu ya. Kemudian mencegah dan juga mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembapan debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran serta lain sebagainya. Kemudian mencegah mengendalikan timbul PHK baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan juga penularan, dan juga memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Oke, kemudian ini untuk sasaran daripada K3 ada 18 item teman-teman, ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang dimana tentu adalah memperoleh, menyelenggarakan, memelihara, mengamankan, serta mencegah dan menyesuaikan terkait suhu, kemudian udara, kebersihan, ketertiban, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman pasti sudah familiar ya terkait resiko dan bahaya. Nah, biasanya di sini banyak yang keliru antara bahaya dan resiko. Sebelum saya jelaskan, saya ingin tanya dulu, kalau misalkan kebakaran itu bahaya atau resiko? Kalau kebakaran, kalau kebakaran, bahaya atau resiko? Bahaya kebakaran. Kak Rifa resiko, Kak Wildian resiko, bahaya. Oke, banyak yang masih menyebutkan ini bahaya. Masih resiko bahaya. Bahaya karena bisa merembes kemana-mana, Kak Nurisma. Oke, resiko bahaya. Kalau mudah terbakar baru resiko nggak sih, kata Kak Farul. Oke, baik Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, ini perbedaannya. Bahaya itu adalah sumber energi. Jadi kalau nanti ditanya apa perbedaan bahaya dan resiko? Perbedaannya, kalau bahaya adalah sumber energinya, kalau resiko adalah efek daripada sumbernya atau efek daripada bahayanya. Nah, bahaya itu ada 5 Bapak Ibu. Di sini ada 6 dipanjangkan, tapi secara generalnya bahaya ada 5. Ada bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya biologi, ergonomi, dan psikososial. Apa maksudnya? Kalau bahaya fisika, Bapak Ibu ingat aja yang berhubungan dengan fisik. Contohnya apa? Suhu. Itu kan sangat bisa dirasakan oleh fisik ya. Kemudian juga roda yang berputar, kemudian elektrikal, tersetrum elektrik ya. Itu fisika. Kemudian juga getaran, bising, itu yang bisa dirasakan, itu namanya adalah fisika. Kemudian kalau biologi tentu itu adalah lebih kepada makhluk hidup kayak hewan buas, kemudian juga virus, kemudian bakteri dan lain sebagainya. Kemudian kalau kimia, semua bahan-bahan yang bentuknya kimia, bahaya dan sebagainya. Nah, debu itu juga termasuk dalam bahaya kimia ya, bukan bahaya fisika gitu, karena sifatnya adalah partikel. Kemudian juga ergonomi. Kalau yang berbicara tentang ergonomi, Bapak Ibu dan teman-teman ingat saja tentang posisi kerja ya. Kalau ergonomi ingat posisi kerja kan bisa dari tempat duduknya, bisa dari tempat kerjanya, benar nggak? Kalau posisi kerja. Nah, kalau psikososial pasti sudah familiar ya. Nah, kalau mekanikal biasanya itu dari alat Bapak Ibu. Nah, jadi bedanya itu hanya ada 5 yang mencakup saja. Di luar daripada itu termasuk dalam risiko. Contohnya, kalau tadi ada yang namanya kebakaran. Kebakaran itu risiko. Bahaya dari mana? Bisa saja bahaya dari kimia atau bahaya dari fisika. Contohnya apa? Bahaya fisika misalkan dari elektrikal, kemudian terjadi titik nyala api ya kan, kemudian akhirnya beresiko kebakaran. Kemudian contohnya lagi adalah iritasi adalah risiko. Bahayanya dari mana? Dari kimia.
dari bahan-bahan kimia tadi sehingga menyebabkan resiko iritasi. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau misalkan tergigit kalau misalkan stres kerja, stres kerja itu bahaya dari mana, risiko dari mana Bapak Ibu? Kalau stres kerja dari psikologi, ya jadi itu perbedaannya. Sekarang saya mau coba lagi, kalau misalkan yang mudah diingat, terjatuh. Kalau terjatuh resiko atau bahaya Bapak Ibu, teman-teman? Resiko Kaila. Resiko Kak Amir, resiko iya, alhamdulillah. Jadi terjatuh adalah resiko. Kenapa? Karena itu efek, ya. Ingat aja, kalau depannya ter biasanya ya, atau pokoknya sekiranya ini kayaknya efek daripada bahaya, maka itu masuk kepada resiko. Betul Kak Pariaman. Jadi kalau misalkan berbicara mengenai bahaya, maka ingat 6 tadi lah, kalau nggak 5 deh, jangan 6, kalau 6 kebanyakan. Ingat 5 ini, ada fisika, biologi, kimia, ergonomi, dan psikososial. Nah, selebihnya itu kalau misalkan tersetrum, ya berarti itu efek daripada bahaya fisika, efek daripada bahaya mekanikal, ataupun efek daripada bahaya kimia. Kemudian kalau tergigit, ya bisa berarti itu tuh efek daripada bahaya biologi. Jadi kayak gitu ya bedanya bahaya dan risiko. Jadi harapannya setelah pelatihan ini teman-teman tidak lagi tertukar antara bahaya dan risiko, karena nanti ahli K3 masa bilangnya itu bahaya banget tuh kebakaran, bahayanya gitu ya. Beda. Nanti salah, maksudnya kok beda. Jadi nanti bilangnya adalah itu berbahaya sekali sehingga nanti beresiko beresiko kebakaran gitu ya. Jadi nanti ngomongnya beresiko kebakaran. Jadi teman-teman sudah paham ya antara perbedaan bahaya dan resiko. Kemudian ini terkait profil hazard dari human working method, material dan mesin dan equipment. Kemudian ini juga sama sebenarnya daripada bahaya, tapi ini lebih dibuka kembali. Kalau tadi kan ini secara general, ini juga dibuka. Jadi kalau gravitasi pasti bentuknya adalah fisika. Kalau motion, teman-teman, itu bahaya apa, teman-teman? Kalau motion bahaya apa? Kalau motion bahaya apa? Iya, Karolita benar, bahaya fisika. Kalau mekanik juga bahaya fisika, kemudian juga ada electrical bahaya fisika, tekanan dan temperatur bahaya fisika. Ini kalau bahaya kimia, contohnya adalah gas yang mudah terbakar, bahan yang beracun, korosif, bau yang menyengat, bahan yang bisa mengiritasi kulit, mata, debu, dan lain sebagainya. Kalau biologi contohnya apa? Ular, lebah, kalajengking, makanan ataupun air yang terkontaminasi bakteri ataupun virus. Kemudian kalau radiasi, lebih kepada sinar, cahaya, matahari. Nah, kalau radiasi ini bahaya apa teman-teman? Tadi kan ada 5 yang kita ketahui. Kalau radiasi masuk kepada bahaya apa? Ada yang kimia, ada yang fisika. Bahaya fisika ya, karena ini lebih kepada sinar, cahaya matahari, percikan pengelasan, jadi bahaya fisika. Kalau bahaya kimia yang berhubungan dengan bahan-bahannya kimia. Kemudian ada kebisingan. Contohnya apa? Ada bising benda, pukulan, pergesekan. Nah, ini juga bahaya fisika. Nah, teman-teman boleh diminta untuk bisa mengidentifikasi 3 aja deh. Kalau nggak sebanyak-banyaknya deh. Sebanyak-banyaknya kira-kira ada bahaya apa yang terjadi pada gambar berikut. Jadi ini merupakan pekerjaan cutting ya, ataupun pemotongan. Nah, kira-kira ada bahaya apa nih yang mengintai si pekerja ini? Kamelan kembali ke sebelumnya. Yang mana Kamelan? Salah. Yang ini ya Kamelan ya. Iya, jadi ini ya.
Silakan bisa mengidentifikasi. Oke, bahayanya sebentar. Bahaya fisika, oke, bahaya fisika dari sini ya teman-teman ya. Terdengar dari gravitasi salah satunya bisa saja jatuh gitu ya. Kemudian bahaya ergonomi ini dari sini posisi kerjanya. Kemudian ada lagi teman-teman. Iya, sinar UV ya dari sini. Iya, resikonya adalah terbakar ya teman-teman, betul, mantap. Debu ini ya, debu lingkungan kerjanya nggak baik. Musculoskeletal disorder ya, MSDS, kemudian sinar UV, kemudian resiko konjungtivitas, betul, ada ergonomi, percikan api. Teman-teman lihat ya nih, ada apa nih di sini nih? Berarti ada bahaya apa nih? Bahaya fisika salah satunya ya, dari bahaya elektrikal. Nah, jadi ketika teman-teman mengidentifikasi bahaya itu nggak bisa sendiri ya. Nanti misalkan teman-teman bekerja nih di perusahaan atau teman-teman sedang wawancara, coba kamu identifikasi bahaya gitu kan. Bagaimana cara kamu mengidentifikasi bahaya? Cara kita melakukan identifikasi bahaya ada beberapa cara teman-teman. Yang pertama, kita berdasarkan dengan observasi. Ya, kita mengobservasi secara langsung, kita melihat secara langsung kira-kira ada bahaya apa saja yang ada. Nah, dalam melakukan observasi, dalam melakukan identifikasi, kita nggak bisa sendiri. Kita harus minimal 2-3 orang. Kenapa? Karena pasti setiap orang kan bervariasi ya. Pasti melihat yang berbeda-beda. Contohnya apa? Contohnya Kak Herizal Setiawan. Pasti memiliki penglihatan yang berbeda dengan Kak Yusuf ataupun Kak Jesman atau dengan Kak Siskawati. Pasti berbeda tuh. Saya melihatnya di sini ada bahaya ergonomi, tapi Kak Siskawati melihat ada bahaya tekanan ataupun bahaya fisika di dalamnya. Jadi nanti bisa didapatkan pada safety meeting untuk bisa menentukan identifikasi bahaya apa yang ada di pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya yang nanti harapannya bisa jadi teman-teman ketahui. Kalau gravitasi berarti bahaya fisika, kalau bahaya kimia ya dari asapnya, dari temperatur fisika, radiasi fisika, kemudian dari bahan kimia, ada dari tekanan dari fisikanya, kemudian juga dari ergonominya. Nah, ini kita lihat video berikut teman-teman. Iya, jadi tadi pengawas ataupun K3-nya sudah baik ya, sudah bekerja dengan benar ataupun bekerja dengan semangat bahwasannya menganjurkan para pekerjanya memakai helm, tapi dia lupa satu hal yang fatal. Ini area konstruksi, biasa area konstruksi menggunakan pesawat angkat angkut, yang dimana seharusnya di bawah pesawat angkat angkut merupakan area steril salah satunya. Jadi kenapa ada toilet di area konstruksi, yang dimana ini di bawah pesawat angkat angkut? Justru ini menjadi bahaya. Safety helmet pun tidak bisa menanggung ketika bebannya terlalu besar seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika mengidentifikasi bahaya, kita juga harus teliti. Nah, itu menjadi skill daripada seorang HSE ataupun seorang K3. Jadi teman-teman nanti ketika bekerja usahakan sedetail mungkin, dan ingat ya, K3 itu teman-teman mengandalkan hati. Orang-orang K3 itu mengandalkan hati. Apa maksudnya? Orang K3 itu harus orang yang punya hati nurani. Jadi dia akan melihat
bukan terhadap dirinya, tapi terhadap orang lain. Contoh ketika teman-teman ada di workshop gitu ya. Workshop itu biasanya kan ada 2 lantai tapi biasanya tengahnya bolong, ya kan? Teman-teman lihat nih, aduh, ini tengahnya bolong tapi nggak ada railingnya nih, nggak ada pagernya nih. Ini bahaya banget nih untuk untuk pekerjanya. Bisa aja ntar kalau terjatuh kemudian langsung ke lantai 1 terjun langsung tuh gimana ya? Jadi ada rasa empati, hati nurani terpakai sehingga nanti teman-teman akan tergerak untuk menyelamatkan kayak gitu. Kemudian ini kok banyak banyak air yang tergenang di lantai ya, licin nih orang kalau lewat. Saya bersihin kayak gitu. Saya rekomendasi ini saya panggil OB deh untuk bisa ngebersihin dengan baik. Sekarang ada saluran air yang di sana yang bocor, saya minta orang itu benerin. Saya pasang rambu dulu supaya orang-orang hati-hati. Kayak gitu. Jadi ahli K3 atau seorang K3 harus pakai hati, teman-teman. Kalau nggak punya hati yang baik ataupun hati yang peduli terhadap manusia dan sesama, biasanya nggak akan terlihat itu bahaya. Jadi biasanya hanya terlihat bahaya pada diri sendiri. Padahal seorang ahli K3 harus bisa melihat bahaya yang ada di orang lain, kayak gitu ya. Nah, dalam mengendalikan resiko ataupun bahaya, kita bisa melakukan dengan 5 pendekatan. Mulai dari 5 hierarki pengendalian. Jadi bukan dengan APD. APD merupakan pengendalian yang paling terakhir yang bisa kita lakukan. Nah, yang bisa kita lakukan mulai dari eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan juga alat pelindung diri. Apa maksudnya? Yang pertama, ketika kita ingin mengendalikan sebuah resiko dan bahaya, tadi teman-teman sudah tahu bahaya itu apa ya? Bahaya adalah sumber. Misalkan bahayanya ada di fisika, dari elektrik, gitu kan? Kemudian resikonya adalah tersetrum. Bagaimana cara mengeliminasinya? Bisa nggak eliminasi bahayanya dihilangkan? Maksudnya apa? Bisa nggak elektriknya itu dihilangkan, nggak usah ada elektrik di dalamnya. Kalau nggak bisa, maka kita substitusi, kita penggantian alat. Bisa nggak ya kalau misalkan alat ini yang aman untuk bisa digunakan? Kalau nggak bisa juga, maka dimodifikasi, dipakai misalkan kotak gitu ya, untuk atau sekat, atau menggunakan bahan yang anti aliran listrik dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah, nanti masuk kepada administrasi, ya, dibuat prosedurnya, dibuat aturannya, dibuat pelatihannya, dibuat durasi kerjanya, dibuat kemudian kalau sudah, baru kita ke penyediaan alat pelindung diri. Jadi kalau misalkan pada eliminasi sudah berhasil dilakukan, maka nggak usah ada APD, teman-teman. Ya, kemudian di substitusi sudah bisa dilakukan, sudah menurut teman-teman bahayanya sudah bisa dikendalikan, maka alat pelindung diri nggak usah ada lagi, kayak gitu ya. Nah, saya minta di sini teman-teman untuk bisa membayangkan dari 663 orang di sini, saya akan mengajak teman-teman untuk membuka satu usaha, yaitu adalah peternakan buaya. Nah, saya minta teman-teman untuk bisa membayangkan kita akan membuka peternakan buaya. Di peternakan buaya, saya ingin karyawan kita itu selamat dan tidak ada injury ataupun fatality di dalamnya. Saya nggak mau itu ada. Nah, kemudian teman-teman akhirnya menggunakan 5 hierarki pengendalian resiko dan bahaya. Yang pertama yang teman-teman lakukan adalah eliminasi bahayanya dulu. Sekarang saya mau tanya, bahaya dari peternakan buaya itu apa, teman-teman? Bahayanya, ingat, bukan resiko. Oke, Kak Hendri. Bahayanya di buayanya ya. Kak Randy ingat. Kak Ridwan, bukan resiko, tapi bahaya. Bahayanya di mana? Bahayanya ada di buayanya. Betul. Di buayanya. Jadi pertama, sekarang kita lakukan hierarki pengendalian. Tadi kan kita akan eliminasi bahayanya ya. Pertama berarti kita hilangkan bahayanya. Bisa nggak kita hilangkan buayanya? Karena tadi teman-teman katanya bahayanya ada di buaya. Bisa nggak kita hilangkan buayanya? Nggak bisa ya. Kalau misalkan kita tetap hilangkan buayanya, kita usaha apa kan ya teman-teman ya? Jadi nggak jadi peternakan buaya dong, kan gitu. Hilangkan giginya. Aduh, sayang dong Kak Firman, kasihan. Nanti dia nggak bisa makan. Nah,
Kemudian kalau eliminasi ini tidak bisa dilakukan, maka kita turun teman-teman. Kita turun ke mana? Ke substitusi. Kita penggantian alat, mesin, bahan, tempat kerja yang lebih aman. Oke. Sekarang saya minta gini, karena tadi kan kita ingin mengendalikan, menyelamatkan manusianya. Saya akan rekomendasi ke teman-teman. Teman-teman gini deh, kita pakai robot aja. Bisa nggak pakai robot untuk menggantikan manusia? Jadi robotnya yang akan masuk ke dalam untuk memberi makan buaya, kemudian robotnya yang masuk ke dalam untuk membersihkan kandang. Nggak bisa, Kak Mega. Kata Kak Rudi bisa. Nggak ekonomis dong kalau pakai robot. Nah, Kak Habibie betul. Kak Habibie kita baru buka peternakan buaya banget nih, kita belum untung. Gimana cara kita mau ngadain alat? Ya, kita gimana cara yang ngadain alat, kita aja belum punya uang, belum ada uang yang masuk gitu ya. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan kembali ketika substitusi tidak bisa dilakukan? Ingat, kalau eliminasi tidak bisa, robotnya konslet ya kan, malah jadi ini kan, membahayakan buayanya gitu. Nah, itu dia. Nah, oke, Kak Habibie, betul. Ketika eliminasi tidak bisa dilakukan, kita nggak bisa eliminasi bahayanya, kita nggak bisa penggantian alat, maka kita turun kembali kepada perancangan. Kita modifikasi alat, mesin, ataupun tempat kerja yang lebih aman. Oke, saya katakan gini, oke, teman-teman semua, Bapak Ibu, karena tadi di perancangan, karena tadi di penggantian alat udah nggak bisa, maka bisa nggak ya kalau misalkan alatnya, saya nggak mau ada manusia yang masuk ke kandang buaya, tapi kita pakai tongkat yang panjang untuk memberi makan buaya, dan tongkat yang panjang untuk membersihkan kandang buaya. Bisa nggak tuh kira-kira? Bisa ya? Oke, bisa. Kita sepakatin bisa. Maka kalau sudah bisa sampai di situ, udah berarti sampai di perancangan saja. Tidak usah ada administrasi, tidak usah ada APD. Gitu ya. Jadi sudah sampai tongkat panjang saja. Karena kita udah nggak perlu lagi pengendalian bahaya ke bawah, karena sudah cukup di perancangan. Nah, tapi ternyata setelah lambat laun ini bekerja, ternyata nggak bagus, teman-teman. Kerja hasilnya. Buayanya banyak yang nggak kebagian makan jadinya, karena ada buayanya pada berebutan, ada yang nggak makan, kemudian juga kandangnya jadi nggak bersih. Kayaknya nggak bisa nih, tetap manusianya harus masuk, teman-teman. Maka apa yang bisa kita lakukan kembali? Betul, kita masuk kepada langkah selanjutnya adalah administrasi. Karena orang tetap harus masuk, maka kita turun ke administrasi. Dengan cara apa? Dengan cara membuat prosedur. Kita buat prosedur. Prosedur itu apa, teman-teman? Beda dengan IKA ataupun instruksi kerja, itu berbeda ya, teman-teman ya. Jadi prosedur itu isinya adalah definisi biasanya, kemudian juga maksudnya gini, buaya itu apa, kemudian kandang buaya itu seperti apa, luasnya bagaimana, kemudian ada tipe buayanya seperti apa, spesiesnya bagaimana, kemudian iklim buaya seperti apa, makannya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu prosedur. Nah, ketika kita sudah buat prosedur, kita buat aturan berdasarkan adaptasi dari prosedur tadi. Misalkan kita buat aturan yang dimana orang yang masuk ke kandang buaya harus laki-laki misalkan, karena tenaganya lebih kuat. Kemudian harus 2 jam, pekerja maksimal 2 jam di dalam kandang buaya. Lebih daripada 2 jam, pekerja harus keluar untuk melaporkan kembali kepada pimpinan ataupun kepada supervisor. Kemudian kalau kita sudah buat prosedur, kita buat aturan, jangan lupa kita latih. Jangan sampai nanti nggak dilatih. Ini loh cara menghindari buayanya. Ini cara menghindari serangan buaya ataupun crocodile attack. Kemudian durasi kerja kita sudah buat ya 2 jam. Kemudian kita pasang tanda bahaya.
hati-hati hewan buas di depan kandang buayanya. Kemudian kita pasang rambu-rambu, ini yang boleh dimasuki, ini yang nggak boleh dimasuki. Kemudian kita pasang juga line-nya, ini jalur yang boleh dimasuki, ini jalur yang nggak boleh dimasuki, misalkan seperti itu. Kemudian kita buat poster seperti apa boleh dalam poster misalkan hati-hati abang neng menunggumu, itu juga boleh ya. Kemudian buat label, apa maksudnya? Ketika ada orang di dalamnya, maka labelnya warna hijau. Ketika tidak ada, maka labelnya warna merah. Itu untuk menandakan bahwasanya ternyata sedang ada pekerja di dalamnya. Nah, biasanya administrasi dan alat pelindung diri ini menjadi satu. Ketika teman-teman merasa bahwasannya pengendalian bahaya tidak cukup pada saat administrasi saja, maka kita akan masuk kepada alat pelindung diri. Kita siapkan pekerja kita APD untuk alat setrumnya, misalkan ya, untuk bisa melindungi melindungi pekerjanya ketika terjadi crocodile attack. Kemudian kita sediakan safety shoes-nya, kemudian kita buat yang lain-lainnya segala macam. Kemudian perlu nggak sih safety helmet gitu ya? Nah, itu juga penting. Jangan sampai nanti kalau misalkan tidak ada bahaya yang jatuh daripada kepala, kan safety helmet untuk bisa melindungi itu ya teman-teman ya. Terus teman-teman suruh mereka untuk pakai safety helmet, padahal tidak ada bahaya yang menyebabkan risiko terjatuh dari atas gitu ya, maka jangan dipakai tuh, jangan disarankan helmnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Kadang-kadang suka ada yang terlalu berlebihan tuh teman-teman ya. Padahal misalkan gini, dia ada di bangunan, misalkan di area proyek, kemudian sudah ada di area bangunan sudah jadi di proyek tersebut, tapi di bangunan tersebut masih dipakai helmnya, padahal nggak usah ya, karena kan di bangunan yang sudah jadi itu nggak ada bahaya runtuh ataupun bahaya benda terjatuh gitu ya. Ya udah, jadinya harusnya nggak usah digunakan helm itu gitu. Jadi kita sesuaikan dengan bahaya yang ada. Ini merupakan hiradisi ataupun IBPR ya. Ini secara sederhana, ini sederhana banget. Jadi ada yang namanya IBPR, ada yang namanya tadi ya BIPR kalau nggak salah tadi ya, Kak Firman atau siapa gitu. Ada juga BROA, kalau di perusahaan rekanan saya itu namanya BROA dan lain sebagainya. Nah, IBPR ataupun hiradisi, nanti cara mengisinya adalah jenis pekerjaan dulu kita isi. Maksudnya apa? Ini proses kerjanya apa? Akan perkantoran atau pertambangan dan sebagainya. Nah, ketika sudah ditentukan jenis pekerjaannya, nanti dibuat misalkan, sebenarnya ini sederhana banget ya teman-teman. Sebenarnya masih ada lagi tuh, biasanya kalau di kita ada panjang banget hiradisinya. Jadi saya tampilkan di hiradisi yang biasa kami pakai di meta training. Nah, ini dia. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Sudah terlihat belum? Atau belum terlihat? Udah ya? Yang ada Excel. Ini Excel teman-teman. Sudah belum ke Sandi ya? Oke. Kak Erik sudah. Oke, Kak Lianda sudah. Kak Atta sudah. Oke, Kak Payang. Oke, sudah kelihatan ya di slide teman-teman. Jadi ini adalah hiradisi ataupun hazard identification risk assessment control. Jadi nanti biasa ada nomor tuh. Nah, siapa yang mengisi nomor ini ya? Sekretaris bisa juga, atau admin juga bisa. Nah, revisi ini sudah beberapa kali direvisi. Nah, biasanya ketika ingin merevisi
dokumen pun nggak bisa sembarangan, ada namanya pengajuan revisi salah satunya. Jadi nanti kalau teman-teman masuk kepada intermediate atau teman-teman ingin melanjutkan kepada sertifikasi BNSP, nanti diajarkan bagaimana cara membuat permohonan revisi dan lain sebagainya. Kemudian ada ini date waktunya kapan disahkannya dan berlaku kapan gitu ya, berlaku semenjak kapan gitu. Kemudian aktivitas pekerjaannya itu apa, kayak office activity, lokasinya ada di mana, misalkan di pusat ataupun di cabang ataupun di lain sebagainya. Jenis kegiatan biasanya ada rutin non rutin, maksudnya ini kegiatan yang sering diulang-ulang ataupun kegiatan memang dilakukan di perusahaan tersebut, atau jenis kegiatan yang memang sifatnya tidak setiap hari gitu ya. Nah ini nomor itu maksudnya nomor aja biasa gitu ya, nomor 1, nomor 2. Kalau lokasi, maksudnya ada di lokasi mana? Biasanya kan kalau di perusahaan cukup besar ya, kayak misalkan ada di departemen A atau departemen B, atau di gedung A, di gedung B, kayak gitu kan. Nah nanti di gedung A itu ada proses pekerjaan apa, atau di lokasi A ada proses pekerjaan apa. Nanti ditulis misalkan, oh di gedung A ada proses pengecatan, salah satunya pengecatan mulu dia tiap hari untuk bisa melakukan pewarnaan misalkan pada barang. Kemudian ada lagi setelah itu ada namanya QC misalkan. Terus kemudian ada lagi packing di departemen di gedung A. Jadi ditulis tuh semua pekerjaannya. Nah kalau sudah nanti ditentukan bahaya di pengecatan ini tuh apa gitu, di bagian pengecatan tuh apa aja. Jadi secara bagian kalau ini tuh ya. Kemudian hazard bahaya itu seperti apa, ada bahaya apa, kemudian teman-teman nanti jelaskan kalau bahaya kimia dari mana, kalau bahaya fisika dari mana. Kemudian kondisinya normal ataupun abnormal, maksudnya kondisi memang seperti itu atau memang tidak biasa gitu ya. Ya karena memang pengecatannya biasa ya jadinya normal kayak gitu kan. Kemudian risikonya apa? Pertama ini caranya. Jadi nomor 1 karena ada bahaya kimia maka risikonya iritasi, sesak nafas dan sebagainya. Kemudian kedua apa? Ketiga seperti apa? Nah kemudian untuk risiko grup itu nanti ada health and safety, maksudnya ini berdampak terhadap keselamatan atau kesehatan kayak gitu. Nanti biasanya ada tuh kalau misalkan sesak nafas lebih kepada keselamatan pekerja, patah tulang, keselamatan pekerja, kemudian iritasi berarti kesehatan pekerja dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk hierarki kontrolnya, tipenya itu dituliskan yang 5 tadi. Ya, yang 5 tadi ada ada eliminasi, substitusi, kemudian perancangan, administrasi dan juga APD. Nanti dijelaskan substitusi apa nih bisa dilakukan. Kemudian peraturan persyaratan tuh teman-teman mengacu kepada apa untuk bisa melakukan pengendalian ini, kayak gitu. Di peraturan apa. Nah, untuk resiko analisis metriknya kita bisa lihat di asesmen kriteria. Untuk severity itu tingkat tingkat kemungkinan itu seperti apa. Kalau probability tingkat peluang itu seperti apa. Severity itu artinya adalah akibat ya. Jadi gini, untuk menentukan 1-4 poin yang di sini teman-teman, itu sebenarnya tidak ada ketentuan. Jadi kalau tabelnya sih kita pakai ASNZ ya. Jadi nanti untuk resiko analisis metriknya, severity-nya, kemungkinannya teman-teman bisa lihat dari sini. Tadi kan ada yang namanya misalkan kandang buaya deh tadi ya. Di kandang buaya tadi akan ada resiko tergigit buaya. Nah, tergigit buaya itu dari 1-5 poin ini berapa menurut teman-teman di sini? Misalkan ada di 5 di besar ya. Di cedera yang dapat dilaporkan kerusakan kesehatan permanen dan lain sebagainya. Berarti nanti ditulis 3 di sini. Sepertinya adalah 3. Kemudian probability teman-teman lihat kemungkinannya seperti apa. Apakah kemungkinannya kadang-kadang terjadi atau tidak terjadi atau kemungkinan besar. Ya berarti kalau menurut saya 3, menurut teman-teman berapa nanti terserah ya. Jadi 3. Nah, kemudian cara menghitung risk levelnya itu bagaimana? Itu ada di sini. Nah, terus untuk tingkat
severity-nya ataupun cara mengukurnya lihat di sini. Ini 3 kali 3. 3 kali 3 9, berarti ada di medium. Maka risk levelnya adalah medium ya. Nah, kenapa risk level ini diperlukan? Karena ini untuk yang namanya sebentar teman-teman. Sebentar. Oke, teman-teman, tadi saya sudah dihubungi oleh Mbak Fatul. Sepertinya kita akan peregangan dulu ya. Saya mohon izin, nanti kita lanjutkan kembali. Kita akan melakukan peregangan kurang lebih 5 sampai dengan 6 menit ya, kurang lebih. Nanti This meeting is being recorded. Teman-teman nanti silakan untuk bisa mengikuti senam peregangannya ya. Sebentar, saya izin share. Menghindari kelelahan. Jadi teman-teman nggak bisa itu ya, nggak bisa unmute mic-nya ya. Oh, nggak bisa. Ini kenapa ya? Harusnya bisa ya. Wah, sayang sekali ya. Nanti coba admin mohon. Coba saya lihat di saya bisa nggak ya? Dan tadi sudah saya katakan bahwasannya K3 adalah profesi yang mengandalkan hati. Selanjutnya adalah APD. Apa itu APD? APD adalah kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya. Jadi, teman-teman ingat, yang bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko. Tadi teman-teman sudah belajar mengenai Hiradisi dan juga IBPR. Teman-teman sudah tahu sekiranya akan ada bahaya apa saja dan akan ada risiko apa saja. Maka nanti teman-teman bisa melakukan dengan penentuan APD-nya. Jadi itu gunanya Hiradisi dan juga IBPR. Tadi kata teman-teman misalkan adalah iritasi ya. Iritasi pada bahan kimia, berarti nanti harus ada pelindung tangan salah satu-satunya atau pelindung tubuh. Atau misalkan dia bekerja di ketinggian, risikonya adalah terjatuh. Bisa saja dia terjatuh, maka akan ada yang namanya body harness untuk pelindung jatuh dan lain sebagainya. Jadi gunanya IBPR tuh seperti itu ya teman-teman, Bapak Ibu serta rekan-rekan semua. Jadi IBPR digunakan untuk perusahaan aja? Enggak. Untuk sekolah, kemudian juga untuk klinik dan lain sebagainya, itu bisa digunakan. Ini dasar hukum alatnya dari pasal 3 ayat 1 butir F, yang dimana memberikan alat pelindung diri pada pekerja dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Kemudian juga Permenaker Trans nomor